Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Eko. Mari silahkan Pak Eko. Terima kasih Bu Ika. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Gemilang FM pagi hari ini? Pastinya siap dong. Sebelum ke materi, coba anak-anak perhatikan sekeliling anak-anak. Apa saja anak-anak yang kalian lihat? Sepertinya di sekitar anak-anak ada pensil, penggaris, buku, almari. Itu kayaknya ada kucing di rumah anak-anak. Di meja juga ada bunga hias. Di rumah, apakah anak-anak didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian? Nah, yang anak-anak lihat merupakan wujud benda. Iya, benda. Benda di sekitar anak-anak yang dapat bergerak itu misalnya kucing, manusia, tumbuhan, ayam. Nah, itu disebut benda hidup. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak, misalnya saja penggaris, penghapus, pensil, almari, bahkan masker yang anak-anak pakai itu juga disebut benda mati. Oh iya, ternyata selain benda yang sudah disebut tadi, ada juga yang dapat dirasakan anak-anak. Misalnya cahaya lampu, cahaya matahari, bahkan panas. Nah, yang demikian bukanlah termasuk benda karena tidak memiliki sifat fisik, wujud, dan tidak dapat kita pegang. Sampai sini, anak-anak sudah dapat membedakan belum ya? Antara benda hidup, benda mati, atau bukan benda? Bapak harap anak-anak sudah jelas ya? Maaf Pak, jadi pengertian benda itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa begitu ya Pak? Lantas, bagaimana sih cara kita membedakan benda dan bukan benda? Bingung nih Pak. Baiklah, akan Pak Eko bantu jelaskan ya. Sepertinya yang sudah Bu Ika sebutkan tadi, bahwa benda itu sifatnya menempati ruang, dapat diukur, ditimbang, atau mempunyai massa. Selain itu, benda juga mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Ada benda yang terbuat dari karet, misalnya saja bola, ember, penghapus pensil, yang anak-anak miliki dan masih banyak lagi. Sedangkan bukan benda adalah segala sesuatu yang tidak menempati ruang dan tidak dapat diukur. Hanya dapat kita rasakan ya anak-anak. Kalau koran yang saya bawa ini Pak Eko, koran saya warnanya biru, kemudian bentuknya persegi panjang. Apakah koran juga merupakan salah satu contoh benda? Lalu koran ini terbuat dari apa ya Pak Eko? Betul Pak Safrudin, koran merupakan salah satu contoh benda. Koran yang Bapak bawa itu awalnya adalah sebuah lembaran kertas. Oh, kertas ya Pak. Jadi awalnya dari kertas ya. Lalu kira-kira bagaimana sih cara membuat kertas itu Pak? Begini Bu Ika, sebenarnya kertas itu berbahan dasar dari kayu. Terus kira-kira bagaimana ya dari kayu tersebut? Kan kayu ada yang besar, ada yang kecil. Kok bisa jadi berlembar-lembar dan tipis begini? Nah, gini pembuatannya kertas itu melalui tahapan anak-anak ya. Tahapannya mulanya kayu yang berukuran besar akan dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian potongan kayu tersebut dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Biasanya bubur kertas tersebut juga sering disebut pulp. Nah, proses selanjutnya pulp diberi pewarna dan disaring kandungan airnya hingga habis. Pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terikat. Kemudian, serat selulosa inilah yang akhirnya digiling hingga pipih menjadi ukuran kertas yang diinginkan. Waduh, ternyata rumit juga ya Pak Eko. Tahapan pembuatan kertas itu. Oh iya, semakin banyak kertas yang kita produksi, maka semakin banyak juga pohon yang ditebangi ya Pak. Sedangkan kita juga tahu bahwa pertumbuhan tanaman menjadi kayu yang besar itu membutuhkan waktu yang lama. Benar sekali Pak Safrudin. Yang harus anak-anak ketahui yaitu bahwa dengan menghemat 1 ton kertas, kita sudah menghemat 13 batang pohon yang besar loh anak-anak. Jadi, mulai sekarang kita harus menghemat penggunaan kertas ya anak-anak, supaya tidak semakin banyak pohon yang ditebang. Keadaan bumi kita akan tetap sehat. Jangan lupa juga untuk memelihara keseimbangan lingkungan kita. Gini Pak Eko, berarti termasuk pemakaian tisu juga ya Pak Eko? Kan biasanya enak banget tuh kita kotor sedikit, malah cuci tangan, langsung cus deh ambil tisu, usap-usap, terus habis itu tisunya cuma dibuang. Apalagi penggunaan tisu basah ini dalam masa pandemi, wah sayang sekali ya ternyata. Benar sekali Bu Ika.
mari kita bersama-sama untuk lebih bijak dalam menggunakan kertas dan tisu. Jangan mentang-mentang murah dan mudah untuk mendapatkannya ya. Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah, anak-anakku yang hebat, contoh benda selanjutnya adalah benda yang terbuat dari plastik. Ada bola mainan, botol air mineral, mobil-mobilan. Anak-anak tahu tidak bahwa benda-benda tersebut terbuat dari plastik? Ternyata memiliki efek yang tidak baik bagi lingkungan loh. Karena mereka tidak bisa membusuk dan butuh waktu lama untuk dapat terurai. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan benda yang terbuat dari plastik tersebut. Mulailah untuk diet ya Bu, maksudnya diet plastik. Dan dimulai dari anak-anak dulu. Siap ya anak-anak? Hebat pastinya. Maaf nih Pak Eko, berkenaan dengan bahaya sampah plastik, adakah cara untuk mengatasinya? Ada Pak, yaitu dengan cara menerapkan slogan 3R. Yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Kurang lebih begitu Pak. Intinya, kita harus bijak dalam menggunakan benda yang akan kita pakai agar keadaan lingkungan kita tetap terjaga dan seimbang. Begitu ya anak-anakku yang hebat. Pak Eko yakin anak-anak di sini adalah anak yang hebat. Dengan kekuatan Avenger, akan menyelamatkan dunia dengan memerangi sampah plastik ini. Demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.